warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Titi Dumlandari ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, 2, dan 3, yaitu 1. Karakter anak berkebutuhan khusus. Di sini ada pengertian anak berkebutuhan khusus, karakteristik anak berkebutuhan khusus, permasalahan anak berkebutuhan khusus, pendekatan dan strategi khusus ABK. Itu 1. Karakteristik mental, kemampuan sensori, perilaku sosial, kemampuan berkomunikasi. Karena ada penyimpangan tersebut, maka anak berkebutuhan khusus membutuhkan pelaksanaan sekolah dalam bentuk pelayanan pendidikan. Berikutnya, anak-anak kelainan fisik terdiri dari anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Kemudian akibat kecacatan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, permasalahannya itu memiliki permasalahan langsung dan permasalahan tidak langsung. Jadi, anak ABK merupakan perhatian pemahaman yang baik agar segala bentuk seluk-beluk persoalan yang dibahas dapat benar-benar dipahami untuk kemudian dicari solusinya. Kedua, pengertian anak tunagrahita. Tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai dengan keterbatasan inteligensi serta ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Di sini ada penyebab tunagrahita, yaitu 1. Faktor genetik, faktor perkelahiran. Ketiga, faktor penyebab pada saat kelahiran, yaitu karakteristik tunagrahita. 1. Secara sosial tidak cakap. 2. Secara mental di bawah normal. 3. Kematangannya terlambat. 4. Kemampuan yang dapat dikembangkan pada tunagrahita yaitu membaca, menulis, mengeja, berhitung, dan terakhir menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Di sini ada berikutnya teknik bimbingan anak tunagrahita. 1. Metode langsung. 2. Metode tidak langsung. 3. Metode sosiodrama dan bermain peran. 4. Metode demonstrasi. 5. Metode karya wisata. 6. Metode eksperimen. 7. Metode diskusi. Metode langsung terbagi menjadi 2, yaitu metode individual. Metode individual ini adalah yang dilakukan langsung secara individu dengan pihak yang dibimbingnya. Kedua, metode ceramah. Metode ceramah yaitu melakukan komunikasi langsung dengan yang dibimbing dalam bentuk kelompok melalui diskusi kelompok dan ceramah. Berikutnya, pengertian anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki inteligensi yang tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan dengan kemampuannya memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karir ke depannya. Berikutnya, teknik bimbingan anak berbakat. Yaitu ada banyak, tapi di sini saya sebutkan 4, yaitu perkembangan ranah kognitif, 2. Perkembangan ranah fisik, 3. Perkembangan ranah intunsif, 4. Pengembangan ranah kemasyarakatan. Berikutnya, tunagrahita adalah, jadi kesimpulan dari tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai dengan keterbatasan inteligensi dalam komunikasi sosial. Kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu pengertian anak tunadaksa, tunalaras, dan anak berkebutuhan belajar spesifik, yaitu 1. Anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang memiliki ketidakmampuan anggota tubuh
untuk melaksanakan fungsinya. 2. Anak tunalaras. Anak tunalaras yang memiliki ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Anak berkebutuhan spesifik. Kesulitan belajar adalah segala sesuatu yang menghambat proses belajar siswa, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut klarifikasi anak tunadaksa, yaitu 1. Tunadaksa ortopedi, tunadaksa saraf. Berikutnya, prinsip-prinsip layanan bimbingan anak tunadaksa. Saat ada banyak, tapi di sini saya sebutkan cuma 4, yaitu sasaran layanan bimbingan 2, permasalahan individu, program layanan bimbingan, 4, layanan bimbingan. Berikutnya ada ruang lingkup bimbingan anak tunadaksa, bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan penggunaan waktu luang. Berikutnya, teknik layanan pada bimbingan anak tunadaksa, yaitu ada teknik direktif, teknik non-direktif, teknik elektif. Teknik pendekatan bimbingan anak tunadaksa yaitu 1. Pendekatan multidisipliner, pendekatan model Laurentine, pendekatan model William M. Di sini berikutnya ada pengertian teknik anak tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Ada faktor penyebab tunalaras, yaitu 1. Keadaan fisik, masalah perkembangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Teknik pendekatan anak tunalaras di sini ada 3, yaitu konsep terapi tingkah laku, ada tujuan terapi tingkah laku, ciri-ciri terapi tingkah laku. Teknik-teknik tingkah laku yaitu ada 5, yaitu teknik desensitasi simptomatik, 2. Teknik implosif dan pembelajaran, 3. Teknik latihan asertif, 4. Teknik aversif, 5. Teknik aversi. Berikutnya ada teknik bimbingan anak berkebutuhan spesifik kesulitan belajar, yaitu ada karakteristik kesulitan belajar, 2. Karakteristik dari beberapa kesulitan belajar. Di sini ada 3 bagian dari karakteristik dari beberapa kesulitan belajar, yaitu 1. Anak berkesulitan belajar membaca, 2. Anak berkesulitan belajar menulis, 3. Kesulitan belajar matematika. Berikutnya, teknik layanan bimbingan belajar. Sebagai upaya mengatasi kesulitan belajar ada 3 bagian, yaitu konsep dasar bimbingan belajar, program layanan bimbingan konseling belajar, dan teknik layanan konseling individu untuk anak berkebutuhan spesifik kesulitan belajar. Jadi kesimpulan dari pengertian anak tunadaksa, tunalaras, dan anak berkebutuhan belajar spesifik, yaitu dalam teknik bimbingan memiliki teknik-teknik, yaitu 1. Teknik pendekatan multidisipliner, 2. Teknik pendekatan Laurentine, 3. Teknik pendekatan William M. Dalam teknik bimbingan anak tunalaras memiliki teknik pendekatan, yaitu pendekatan behavior terapi. Dalam teknik bimbingan anak berkebutuhan spesifik kesulitan belajar antara lain, yaitu 1. Teknik layanan bimbingan belajar, dan 2. Teknik layanan konseling individu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.